Bapak Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Keluarga adalah anugerah terindah dari Tuhan. Namun di tengah perjuangan sehari-hari, konflik, kekecewaan, atau tantangan finansial, seringkali merasa dan membuat kita terancam dan sendiri. Dalam momen seperti ini, satu ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Roma memberikan kita benteng yang tak tergoyahkan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Ayat ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa Allah Maha Pengasih, Allah ada di pihak kita. Kata kunci dari ayat ini adalah jika Allah di pihak kita, ini bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan yang penuh keyakinan. Sebagai orang percaya, kita tidak lagi terpisah dari Tuhan. Melalui Yesus Kristus, Allah Bapa telah mengambil posisi di sisi kita. Dia adalah pendukung, pengasih, penasehat, dan pelindung kita. Maka yang menjadi kekuatan di tengah-tengah kita adalah pikirkanlah bahwa konteks ini adalah panggilan bagi kita di tengah keluarga. Ingatlah bahwa suami, istri, atau pasangan dalam pernikahan bukanlah hanya Anda berdua, tetapi ada Tuhan di dalamnya. Ketika Anda menghadapi masalah, ingatlah bahwa Tuhan berada di pihak Anda bukan sebagai penghakim tetapi sebagai penolong. Ketika Anda menjadi orang tua, saat Anda merasa lelah dan tidak tahu harus berbuat apa dengan anak-anak Anda, ingatlah bahwa Tuhan ada di pihak Anda. Dia ingin anak-anak Anda berhasil, Dia memberikan Anda hikmat dan kekuatan untuk boleh membesarkan mereka. Ketika anak-anak saat Anda menghadapi tekanan, baik teman di sekolah atau di dalam kehidupan sehari-hari, ingatlah bahwa Tuhan ada di pihak Anda. Dia akan memberikan Anda kekuatan untuk melakukan yang benar. Dasar dari semuanya ini adalah anugerahnya yang luar biasa. Allah tidak di pihak kita karena kita pantas mendapatkannya, tetapi karena kasih-Nya yang tidak terbatas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pertanyaan retoris ini mengikuti pernyataan yang pertama. Siapakah yang akan melawan kita? Jika Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta ada di pihak kita, maka tidak ada kekuatan lain, entah itu dosa, kegagalan, atau masalah apapun yang dapat mengalahkan kita. Pertanyaan ini mengingatkan kita akan kedaulatan Tuhan akan segala sesuatu. Maka kita boleh mengingat bahwa dalam keluarga ada banyak hal yang bisa melawan kita. Tantangan keuangan, utang, kehilangan pekerjaan bisa membuat kita merasa putus asa. Tapi jika Allah di pihak kita, kita bisa percaya bahwa Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Bukan menurut cara kita, tetapi menurut kekayaan-Nya yang mulia. Masalah hubungan, perselisihan, kesalahpahaman, atau luka masa lalu bisa merusak keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Namun jika Allah ada di pihak kita, Dia akan memberikan kita kasih karunia untuk memaafkan, kesabaran untuk mendengarkan, dan kekuatan untuk menyembuhkan hubungan. Ketika tekanan dunia standar duniawi tentang kesuksesan, kebahagiaan, dan nilai-nilai seringkali bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi jika Allah di pihak kita, kita bisa berani untuk berbeda, mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai firman Tuhan, dan menolak godaan yang mengikis iman. Pada akhirnya firman kehidupan bagi kita pada hari ini mengingatkan kita tentang sebuah janji dan pernyataan iman yang kuat bagi setiap keluarga. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjuangan kita. Tuhan adalah sekutu terbesar kita. Mari kita hadapi setiap tantangan keluarga dengan keyakinan yang baru. Bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, tetapi berdasarkan kehadiran dan janji Tuhan. Saat badai datang, angkat kepala Anda dan nyatakan dengan penuh keyakinan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa firman kehidupan-Mu meneguhkan kami kembali untuk tetap setia di dalam Engkau. Mengingat bahwa Engkau menyertai dan memberkati kami di dalam kesetiaan. Ajar kami Tuhan untuk tidak kalah dan goyah di dalam tantangan,
tetapi kami selalu terdapati di dalam keputusan, di dalam kehidupan kami untuk setia kepadamu. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu dan Amang Inang Jemaat HKBP Menteng. HKBP Menteng mau ulang tahun ke-70 loh. Yuk rame-rame kita datang ke ibadah ucapan syukurnya dengan tema acara Berubahlah oleh Pembaharuan Budimu. Pada hari Sabtu, 11 Oktober 2025, mulai jam 9 pagi di Aula John Calvin Hall GRII Kemayoran. Datang yuk, kita bareng-bareng rayain berkat Tuhan ini. Bisa ketemu banyak teman, ibadah bareng, dan pastinya penuh sukacita. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu tumbuhlah.